Merespon maraknya keluhan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bandar Lampung memberikan warning keras kepada Dinas Pekerjaan Umum atau PU setempat. Dewan mendesak agar realisasi proyek fisik jalan di tahun 2025 yang kualitasnya ibarat seumur jagung segera dievaluasi. Proyek tambal sulam yang diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas justru memicu kekecewaan warga lantaran jalan kembali hancur hanya dalam hitungan hari. Kualitas perbaikan jalan di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan tajam. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung Agus Jumadi menegaskan bahwa buruknya kualitas pembangunan ini tidak boleh lagi terulang pada tahun 2026. Ia meminta Dinas PU untuk segera melakukan pembenahan secara menyeluruh. Kerusakan badan jalan yang kembali terjadi di Jalan Pulau Damar dan Jalan Ratu di Balau, Kecamatan Tanjung Senang, mendapat sorotan khusus dari Dewan. Di dua ruas jalan ini, warga mengeluhkan aspal hasil tambal sulam yang membentang hingga berkilometer kembali rusak, padahal belum genap sepekan dikerjakan. Agus menyatakan pihaknya akan menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi khusus terkait fungsi pengawasan DPRD. Ia juga mewanti-wanti Dinas PU agar menghentikan kebiasaan tambal sulam secara sporadis pada ruas jalan yang kerusakannya sudah masif. Jadi tambal sulam, nah itu tapi udah kembali rusak, belum ada seminggu udah hancur lagi gitu. Di evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 di beberapa mitra kami, khususnya PU, kami sudah mengingatkan terkait dengan spesifikasi dan kualifikasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas PU khususnya jalan. Karena ini sudah menjadi sorotan publik sejak lama gitu ya. Berapa kualitas jalan yang dilaksanakan oleh rekanan ini sudah banyak dievaluasi oleh masyarakat, publik ya. Dan ini sudah di warning oleh kami bahwasanya jangan sampai terulang. Nah, terkait dengan Pulau Damar ini paling tidak menjadi evaluasi bagi kami secara khusus terkait dengan laporan yang ada gitu ya. Dan ini sudah menjadi bagian tersendiri evaluasi nantinya. Ketua, boleh nggak sih tambal sulam itu rutin kan Ketua ya? Sepanjang kayak kan ada juga pelaksanaan di Jalan Raden Kusuma ini Ketua, dari Sumber Putri sampai arah Kemiling gitu. Sepanjang itu boleh nggak sih Ketua tambal sulam dengan rutin itu? Ya kalau dengan sesuai yang aturan yang ada ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Coba dibuka kembali regulasinya. Kawan-kawan Dinas PU kan tahu terhadap hal ini, lebih tahu terhadap hal ini. Sehingga jangan sampai ini menjadi celah ya. Jangan sampai celah dari pemeriksaan yang ada, pekerjaan yang mulia justru menjadi musibah. Jadi bagi proses pelaksanaannya. Saya pikir kembali ke regulasi yang ada aja. Gitu. Cukup ya. Menanggapi kritik tajam tersebut, Dinas PU Kota Bandar Lampung memberikan klarifikasinya. Kabid Bina Marga Dinas PU Kota Bandar Lampung Rayu R. Wiranegara membantah anggapan bahwa cepatnya kerusakan jalan semata-mata diakibatkan oleh kegagalan konstruksi atau kelalaian pihak kontraktor. Menurut Rayu, faktor utama yang mempercepat kerusakan aspal di Bandar Lampung adalah kondisi instalasi drainase kota yang masih kurang memadai. Khusus mengenai Jalan Pulau Damar yang hancur dalam hitungan hari, Rayu menekankan bahwa genangan air akibat buruknya sistem drainase di lokasi tersebut adalah biang keladinya. Ia berjanji akan segera berkoordinasi dengan bidang sumber daya air atau SDA untuk memperbaiki instalasi pembangunan air di ruas jalan itu. Lampung di tahun ini melakukan beberapa kegiatan di ruas jalan Tirtayasa, ruas jalan Endro Suratmin, Pulau Pisang, terus Ratu di Balau, RA Basit. Itu kita lakukan cor beton ya. Nah Bang, terkait penanganan tambal sulam Bang, ada nggak Bang pembenahan ke depan agar dalam pelaksanaan lebih detail gitulah, sehingga umur tambal sulam nggak lebih dari seminggu Bang? Nah, kita akan lakukan koordinasi ke stakeholder yang ada, dinas-dinas terkait yang perihal mengenai masalah bidang SDA yang nanti perihal salurannya, terus untuk yang sosialisasi ke masyarakatnya yang kita minta bantu kepada camat dan lurah untuk mensosialisasikan masyarakat untuk peduli akan lingkungan agar tidak tersumbat di drainasenya, sehingganya kualitas jalan kita menurun. Artinya selain kualitas tambal sulamnya yang memang dipertanyakan, pemicu lain masalah drainase yang nggak memadai Bang ya? Iya, nah terkait drainase yang tidak memadai Bang, artinya ke depan ada dijadikan nggak sia-sia gitu ya? Betul. Kebetulan di tahun ini juga Pemda Kota melakukan revitalisasi di ruas trotoar Sultan Agung.
di mana di situ kita pembenahan dari lampu merah sampai menuju ke hotel yang Wave Hotel, itu pembenahan saluran terkoneksi dengan saluran yang ada dengan tipe 1 meter. Panjangnya berapa itu Bang kira-kira? Kurang lebih 600-700 lah, kurang lebih. Nah untuk Pulau Damar Bang, masalah drainase gimana Bang? Drainase itu udah saya koordinasikan ke pihak SDA, bidang SDA nanti untuk dilakukan pembenahan. Minimal kita untuk mengurangi debit air yang di sana untuk agar jalan kita tidak rusak. Oke, terima kasih Bang Rayu. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Rayu mengungkapkan bahwa tahun ini Dinas PU berencana melakukan revitalisasi drainase sepanjang 700 meter di kawasan Jalan Sultan Agung. Proyek ini diharapkan mampu mengatasi masalah banjir rutin yang kerap menjadi pemicu utama kerusakan badan jalan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Delta TV melaporkan.